Mengelola pemerintahan daerah tentunya berbeda dengan pengelolaan kerajaan. Bupati bukanlah raja yang selalu ingin dihormati, dipatuhi dan dilayani oleh rakyatnya. Bupati dan wakil bupati diberikan fasilitas yang sangat mewah, gaji yang cukup besar dari uang rakyat. Karenanya bupati dan wakil bupati haruslah memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Pelayan rakyat yang selalu menyempatkan waktu untuk mendengar keluhan rakyatnya. Pelayan rakyat yang ramah, bertutur kata lembut dan berakhlak baik. Pelayan rakyat yang berkomitmen mewujudkan Indramayu yang adil, makmur, sejahtera. Sudah ini urusan saya. Saya anaknya Gai Bahtiar. Saya nggak cari jalan suka. Saya dicegat sama orangnya Luki Hakim. Nah ternyata itu salah mobil. Itu adalah mobilnya bupati yang nomornya nomor 3 begini. Nah terus bupatinya berhenti marah-marah tuh. Tadi kan dia bilang tuh katanya, ngapain kamu tangannya begini-begini? Yang pertama kenapa kamu mencegat saya kayak gini? Bukan mencegat, siapa yang mencegat? Enggak ada. Semuanya tadi kalian semuanya dua-dua begini ngapain? Bukannya itu berarti saya terangkan. Ngapain? Saya jalan baik-baik mereka angkat 2. Saya jalan baik-baik mereka angkat 2. Saya akan. Terus masyarakatnya dimarah-marahin, dibentak-bentak. Menurut saya itu sudah mulai masuk ke ranah apa ya, dikerubutin sama orang badan gede-gede, dimaki-maki di depan orang. Terus bahkan laporin polisi, mau dibawa ke polisi. Ini tanahnya siapa ini? Iya, tanah ibu. Hah? Tanah ibu yang tanggung jawab. Kalau merasa saya tanggung jawab. Kalau Anda merasa susah sama saya sebagai bupati, Bukan. saya yang tanggung jawab. Siap bu. Saya merasa. Anda warga saya ya. Iya, siap. Pak Wakapolres, saya telepon Kapolres Iya, di sini siap. nggak ada. Saya dicegat sama orangnya Luki Hakim. Saya dicegat sama orangnya Luki Hakim. Bukan dicegat bu. Apa? Saya Kamu orang hebat, saya berarti saya. Orang hebat kamu tuh. Bukan orang hebat. Hah? Orang hebat kamu tuh. Bukan orang hebat pak. Sama saya. Mas, Saya nggak cari jalan suka. sini. Ya. Udah. Ini gimana? Silakan aja. Kalian mundur. Merasa salah, maaf bu. Ya. Kamu KTP-nya mana? Saya ada. Saya anaknya Gai Bahtiar. Saya anaknya Gai Bahtiar. Betul, saya Saya tahu pak. membangun Saya Indramayu pendukung baik. ibu pertama, yang pertama pendukung. Kenapa kamu mencegat saya kayak gini? Bukan mencegat, siapa yang mencegat? Enggak ada. yang Semuanya mencegat. tadi kalian semuanya dua-dua begini ngapain? Bukannya itu berarti saya terangkan. Ngapain? Saya tanya. Biarin aja. Saya minta ditangkap malam ini. Saya tungguin semuanya. Sudah ini urusan saya. Siap, Ibu, siap. Diam semuanya. Siap. Tolong semuanya yang tadi menyerang saya sini, duduk sini semuanya. Enggak, saya minta akan dilaporkan semuanya. Dan kumpulin semuanya, saya tungguin sini. Jangan pergi dulu, Bu. Saya tuh Bupati Indramayu. Urusan saya dengan Luki Hakim. Urusan saya dengan Luki Hakim. Saya minta KTP. Saya minta KTP-nya hari ini. Saya minta KTP-nya sekarang. Saya bawa Anda ke Polsek. Kita bicara soal hukum sekarang. Saya minta. Minta ke Polsek datang. Ini orang-orang yang Luki Hakim ya. Ini orang-orang yang Luki Hakim ya. Memang udah keterlaluan. Saya diam. Tapi udah keterlaluan. Saya jalan baik-baik mereka angkat 2. Saya jalan baik-baik mereka angkat 2. Saya akan viralkan ini semuanya. Ya itu seperti pembulian menurut saya gitu. Ya jadi karena nama saya disebut, maaf Ibu Bupati, Ibu Nina, masyarakat Indramayu itu kan ya mungkin lugu karena nggak bisa membedakan, nggak tahu antara mobil Fortuner hitam sama mobil Pajero hitam. Karena mobil depan kita, di depan kita tuh sama-sama mobil polisi SUV, entah saya nggak tahu mereknya apa, entah CR-V atau apa. Sama kalau mobil yang saya itu mobilnya Suzuki Scudo atau Vitara. Jadi kan sama-sama SUV, di branding sama kayak mobil Patwa lewat, lalu mobil SUV hitam. Kalau Bupati Nina itu pakainya Pajero, saya pakainya Fortuner. Di belakangnya Avanza atau Xenia. Kalau saya Avanza, nah mungkin Bupati juga mungkin sama-sama Avanza putih. Jadi rombongannya mirip sekali gitu. Dan ketika orang ingin menyambut saya begini-begini, ternyata salah sambut, ternyata harusnya begini, dimarahin. Jadi ya sebenarnya harus maklum lah sama rakyat kan, kita harus lemah lembut. Ingat, benar, saya juga kan calon pejabat. Yang saya hormati, kami telah mengunjungi semua desa di Indramayu.
kami telah mengunjungi lebih dari 1.700 tempat yang tersebar di Indramayu. Kami telah mendengarkan masukan-masukan dari para alim ulama, tapi kami juga mendengar keluhan dari para petani, nelayan, pedagang, pelaku UMKM, pekerja, guru honorer, seniman, anak-anak muda, keluhan pengusaha, dan kelompok sosial masyarakat lainnya. Ibu Nina yang saya hormati, saya tentu tidak berani menjelek-jelekan Ibu sebagai Bupati, tapi pada kenyataannya selama saya turun ke masyarakat, saya melihat masih banyak sekali keluhan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan, sulitnya perizinan, lambatnya perbaikan jalan yang rusak dan gelap, sampah yang menumpuk. Masih banyak anak yang putus sekolah, dan sekarang Indramayu menjadi salah satu kabupaten termiskin se-Jawa Barat. Ini semua harus dikerjakan dengan sesegera mungkin penyelesaiannya. Tidak mungkin semua itu dikerjakan oleh bupati yang solo karir. Bupati dan wakil bupati harus berbagi tugas, Ibu, Bapak. Tidak boleh lagi ada sedikit-sedikit pecat, sedikit-sedikit mutasi, sedikit-sedikit lapor polisi. Tidak boleh lagi ada jabatan yang kosong dan dirangkap. Tidak boleh ada guru-guru yang dijadikan alat politik dan ASN yang lainnya. Oleh karena itu, kami paslon nomor 2, insya Allah, Luki saya siap menjadi pelayan rakyat yang amanah. Indramayu insya Allah bisa terbebas dari belenggu keterpurukan. Kami berharap Indramayu berkembang dan maju. Kami ingin mengedepankan nilai-nilai religius. Indramayu yang bahagia, sejahtera warganya. Indramayu yang aman, nyaman. Oleh karena itu, visi kami adalah visi Newong Reang berbarengan beberes Indramayu. Mewujudkan Indramayu yang religius, berekonomi kerakyatan, aman, nyaman, dan gotong royong. Adapun misi kami adalah 1. Menguatkan nilai-nilai religius, 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjalankan ekonomi kerakyatan, 3. Menciptakan kondisi yang aman dan nyaman, 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, akuntabel dan profesional, 5. Meningkatkan semangat gotong royong untuk mendorong partisipasi masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna. Saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman ASN saat ini yang sedang dalam keadaan tertekan, terhimpit, terintimidasi, dipaksa untuk mencoblos paslon tertentu, dipaksa oleh atasannya untuk mencoblos paslon tertentu. Bahkan untuk teman-teman honorer ada yang dipaksa untuk mengundurkan diri dan lain-lain. Insya Allah nanti ketika saya sudah menjadi bupati, datang saja ngobrol sama saya atau mungkin melalui tim saya. Nanti kita akan kembalikan ke posisi semula sesuai dengan mekanisme yang berlaku melalui Baper Zakat, melalui BKPSDM, sesuai dengan bidangnya. Dan saya berharap semoga teman-teman jangan takut. Kebebasan dalam berdemokrasi adalah suatu hal yang hakiki. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan informasi terkait rencana insya Allah kalau saya sudah menjadi bupati, apa yang akan saya lakukan untuk para teman-teman honorer, termasuk nakes, tenaga pengajar, tenaga kebersihan, PLKB, BPP, PKH, dan juga para pembina pertanian yang selama ini sudah begitu baik mengabdi di Indramayu tercinta. Saya ingin mendaftarkan teman-teman ini juga di BKPSDM supaya memiliki karir yang lebih baik ke depannya. Dan tentu saja akan ada tunjangan daerah, insya Allah saya optimis. Jadi hanya karena saya sering bicara tentang pertanian dan kesejahteraan nelayan, bukan berarti saya tidak memperhatikan yang lain. Ini semata-mata karena memang Indramayu banyak petani dan banyak nelayan. Tapi untuk teman-teman honorer, insya Allah kita akan berikan yang terbaik. Insya Allah. Saya Luki Hakim, pada kesempatan ini saya ingin menginformasikan, insya Allah bila mana nanti saya menjadi bupati, mengingat inflasi yang begitu luar biasa di Indonesia, maka tentu saya berniat akan menaikkan honor RT dan RW. Walaupun kemarin sudah dinaikkan, kita naikkan lagi karena kita tahu bahwa inflasi terus mengejar. Dan bukan cuma RT RW, teman-teman BPD pun harus dinaikkan honornya. Keinginan saya minimal 50% kenaikannya, tapi nanti kita sesuaikan dengan postur APBD Indramayu. Tapi insya Allah pasti harus kita naikkan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.